Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat belajar ternak semua. Kita jumpa lagi ya. Oke bosku ya, ini ada beberapa anakan entok jumbo. Ini ada yang besar dan juga ada yang kecil karena usianya tidak sama. Ini yang besar sekitar usia 1 minggu dan yang agak kecil ini sekitar 3 hari ya. Jadi ini menetasnya tidak bareng karena dari beberapa indukan ya. Oke, dalam video ini kita akan membahas dan akan kita bagikan metode terbaru yang saya lakukan dalam perawatan anakan entok jumbo ya. Dan metode kali ini beda dengan metode yang sebelumnya yang biasanya sudah sering saya bagikan ya. Dan metode kali ini juga sudah melalui eksperimen atau percobaan ya. Dalam metode ini kita lebih menghemat ke pakan starternya atau pakan fur pabrikan ya. Nah, kalau di metode sebelumnya kita perawatan masa brooding atau masa starter ya, untuk pertumbuhan anak entok jumbo itu kita kasih pakan starter sampai usia 3 minggu ya. Namun untuk metode kali ini kita hanya menggunakan pakan starter, pakan fur pabrikan itu kita hanya menggunakan di usia 0 sampai 1 minggu ya. Usia 0 sampai 1 minggu ya, jadi enggak sampai 3 minggu ya. Jadi di usia 1 minggu ke atas kita sudah mulai menggunakan pakan campuran ya. Ini untuk menghemat atau menekan biaya pemberian pakan fur pabrikan ya. Dan alhamdulillah hasilnya kemarin sudah praktek itu ya cukup bagus ya. Dan kali ini kita akan coba lagi dan saya bagikan untuk metodenya ya. Namun perlu diperhatikan, yang pertama yang harus kalian perhatikan untuk pemberian pakan starter ini, berilah pakan starter yang berprotein tinggi yaitu 23% ya. Untuk merek dagangnya terserah ya, bisa pakai 511 atau 520 ya. Intinya dilihat label proteinnya pada pakan tersebut ya. Biasanya ada tulisannya itu ya. Cari yang proteinnya 23%. Intinya kalau masalah pakan starter ya, intinya itu kalau untuk masalah pakan starter itu semakin mahal ya tentu semakin bagus kualitasnya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk pemberian pakan starter ini cukup 1 minggu ya. Dan setelah itu kita sudah mulai kasih pakan campuran ya. Untuk pakan campurannya ini juga tentu harus kita perhatikan nilai proteinnya ya, atau nilai nutrisinya supaya pertumbuhan anakan entok jumbo ini tetap bagus ya, tetap bagus dan memuaskan lah ya. Untuk pakan campurannya itu ini ada sentrat babi ya, sentrat babi, KGP atau apa terserah ya, intinya yang proteinnya tinggi ya. Sentrat babi ini untuk yang saya gunakan ini proteinnya 38% ya. Dan juga ada KB ya. KB itu hasil dari pemutihan beras ya, hasil sampingan dari pemutihan beras. Kalau bekatul kan hasil dari proses penggilingan gabah, pemecahan kulit ya. Kalau KB ini dari pemutihan beras, jadi hampir tidak ada kadar sekamnya ya, atau kadar berambut padinya, hampir tidak ada. Jadi bagus sekali ya, proteinnya tentu lebih bagus daripada bekatul ya. Namun kalau di tempat kalian susah atau mungkin harga KB terlalu mahal ya, mungkin bisa gunakan bekatul yang halus yang murni, yang benar-benar murni ya. Dan sekarang memang sudah cukup langka mencari bekatul yang halus yang murni ya, karena sekarang banyak oknum yang nakal mencampur bekatul dengan sekam giling, yaitu yang merusak kualitas katul tersebut ya. Terus pakan yang ketiga itu adalah tepung Kentucky ya. Tepung Kentucky itu tepung dari bekas penggorengan ayam KFC atau ayam crispy ya. Di video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya, sudah sering saya bahas ya. Dan untuk pakan campuran ini perbandingannya 1:3:1 ya. Jadi sentrat babinya 1, terus KB-nya 3, tepung Kentucky-nya 1 ya. Misal kita campurkan 1 kilo sentrat berarti 3 kilo KB dan juga 1 kilo tepung Kentucky ya.
Kalau misalkan mau mencampur banyak sekalian, ya tinggal dikalikan saja ya. Misal sentratnya 1 karung 50 kilo, berarti cabenya 150 kilo, dan tepung kentakinya 50 kilo. Jadi seperti itu untuk perbandingannya. Dan ini juga ransum yang biasa saya gunakan juga untuk pembesaran bebek pedaging ya. Nah, dari inspirasi itu, dari ransum pakan untuk pembesaran bebek pedaging, ini juga saya kemarin praktekkan untuk anakan entok jumbo dan hasilnya juga mantap sekali ya. Nah, jadi pakan starter itu cuma 1 minggu saja ya untuk menggunakan fur murni tanpa campuran ya. Setelah itu di atas 1 minggu sudah saya latih menggunakan pakan campuran ya, sampai usia 10 hari ya. 10 hari itu maksudnya sampai 10 hari itu masih menggunakan campuran starter cuma sedikit ya. Pakan furnya itu misal 1 kilo, terus pakan campurannya itu 2 kilo ya, itu sampai 10 hari. Jadi belum kita lepas langsung pakan campuran ya, masih kita embel-embeli atau kita latih tetap menggunakan pakan starter, tapi cuma sampai 10 hari saja ya. Setelah itu setelah 10 hari ke atas baru kita los menggunakan pakan campuran tadi, yaitu sentrat, kebi, dan juga tepung kentaki ya. Jadi seperti itu ya. Untuk pakan starter murninya itu cuma 1 minggu, dan setelah itu sampai 1 minggu sampai 10 hari ya, itu kita menggunakan pakan campuran tadi, dan kita tambahkan pakan starter perbandingan 1:2 atau 1:3 juga nggak masalah ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu untuk turun dari kandang brooding ini, kita bisa turunkan di usia 10 hari sudah kita bisa turunkan ke tanah, dan itu saya rasa selama ini uji coba saya itu sudah aman ya. Setelah usia 10 hari sudah kita bisa turunkan ke tanah ya. Itu sudah aman bos ya, sudah anti kedinginan lah intinya. Tapi kalau mungkin musim hujan seperti ini, rentan di malam hari, rentan dingin, mungkin kita bisa tetap gunakan lampu penghangat di area ruang kandang yang setelah kita turunkan itu, atau kita bisa menggunakan api unggun atau api dari kayu ya untuk menghangatkan. Jadi seperti itu. Nah, itu metode terbaru saya ya untuk perawatan anakan entok jumbo ya. Dan ini juga ada beberapa ekor mungkin buat bosku yang mungkin minat entok jumbo dari kita juga bisa kirim ke seluruh Pulau Jawa ya. Monggo yang minat ya, kita bisa kirim ke seluruh Pulau Jawa, Bali, dan Madura. Untuk yang luar pulau seperti Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Papua atau gimana, dan daerah lainnya yang jauh lah intinya, yang keluar pulau yang jauh, kita mohon maaf ya belum bisa untuk pengiriman hewan ini ya, karena terlalu mahal di ongkir yang pertama, yang kedua terlalu ribet juga ya. Kalau lewat pesawat itu aturannya ribet ya, dan juga tentu ongkirnya sangat mahal sekali. Maka untuk pengiriman hewan kita hanya bisa melayani sepulau Jawa, Madura, dan Bali. Kalau untuk mesin tetas kita bisa kirim-kirim ke seluruh Nusantara ya. Bedanya itu, kalau mesin tetas kita bisa kirim ke seluruh Nusantara karena mesin tetas kan nggak nyawa seperti anakan entok atau entok ini kan hewan, jadi bahaya kalau kita kirim ke luar Pulau Jawa, takutnya terlalu lama di jalan ya. Kalau kita kirim sepulau Jawa ya, itu 1 hari kan sampai, karena kita kirimnya lewat ekspedisi kereta ya, jadi cepat pengirimannya, 1 hari sampai, jadi aman ya. Dan kita juga garansi ya, kalau misalkan kita kirim ada kematian, kita ganti ya. Jadi seperti itu.
Jadi nanti kalau sudah sampai bisa di video untuk klaim kematian ya. Jadi kita garansi. Monggo yang mau diorder anakan entok jumbonya mumpung ready, ini ada lumayan, ada sekitar kurang lebih 30 ekoran ya. Monggo yang minat bisa hubungi WA yang tertulis di bawah ini ya. Oke bosku ya, jadi itu metode terbaru saya untuk masalah perawatan anakan entok jumbo. Dan jangan lupa di usia segini itu sering dikasih vitamin juga ya, bisa Neopro, atau yang biasa saya lakukan sih cuma E4 sama tetes tebu juga sudah cukup ya, karena anakan entok itu saya rasa cukup kebal terhadap serangan penyakit ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai jumpa di video kembalinya ya bosku ya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.